kekuasaan hanya bagimu Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Katakan haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saya mau dengar gereja Tuhan katakan sama-sama. Haleluya. Namamu, kuasamu. Oh, ditinggikan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Lift up His name. Karena Dia Tuhan yang besar. Kemuliaan, kekuasaan kekal selama-lamanya. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama gereja Tuhan katakan haleluya. Kau
You can do better than that. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggi. Namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Namamu, kuasamu yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Bekerjalah di tempat ini secara bebas. Urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Urapi gerejamu, urapi umatmu. Kami rindu Tuhan, kami mau bersatu hati in one accord as a family Lord Jesus, to worship you, to praise you one more time. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amen. Katakan amin. Hallelujah, hallelujah. Good morning Philadelphia Praise Center. How are you all? The answer is great. Don't forget that, okay? How are you all? Great. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Coba yang merasa bersuka cita, lambaikan tangannya. Yang merasa perlu Tuhan, lambaikan tangannya. Oh, ada yang butuh Tuhan ya. Semoga kita semua butuh Tuhan pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan? Coba, sekali lagi yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan kedua tangannya, jangan cuma satu. Haleluya. Praise Jesus, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, come on guys. Tepuk tangannya di atas kepala yuk, saya mau tes semuanya yuk. Semuanya, oke. Tepuk tangannya ikuti saya ya. 1, 2, 3, go. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Engkau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, semua jemaat Tuhan. Satu saat hati katakan, come on. Ajaib Kau Tuhan, Haleluya. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah. meminta selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Kau Raja mulia. Sorakan haleluya. Jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal ya. Katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Engkau Kau Raja. Raja atasku, Sama-sama jemaat Tuhan katakan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap. Yang siap katakan amin. Woo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber-sumber. Kau sumber kemenanganku, Semua. layak berkuasa Dan memerintah. memerintah
selamanya. Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja mulia. Sebentar. Tepuk tangannya semuanya ya. Coba kasih senyum kiri kanan sambil tepuk tangan. Coba. Senyumnya kiri kanan. Ayo jangan malu-malu. Yang baru datang dari Indonesia, yang baru datang dari rumah, yang udah lama nggak ke gereja, ayo. Yang di rumah juga kasih senyum ke anaknya, ke istrinya, ke emak bapaknya ya. Di atas ada ibu-ibu jogetnya semangat tuh. Yang di bawah jangan kalah ya. Yang di atas semangat banget. Semuanya saya mau lihat di bawah joget, oke? Lambaikan tangannya saat memuji Tuhan. Amin. Katakan ajaib kau Tuhan. Come on. Ajaib kau Tuhan, Agung dan perkasa. kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja memuji mulia. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kau baik Bapa. Katakan ajaib. Ajaib kau Tepuk tangannya dong. Tuhan, agung dan perkasa. Semuanya tepuk tangannya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah selamanya. Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah selamanya. Kau sumber Tuhan. Yesus kaulah Raja mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Coba kasih salam kiri kanannya dia. At least 10 orang ya. Salam, tos boleh, fist pump boleh. 10 people. Say good morning, you look awesome today. Bilang ke temannya ke kiri kanan, bilang you look awesome today. You look awesome today. Haleluya. Tepuk tangannya coba sekali lagi di atas coba ya semuanya. Bukan tepuk tangan kayak begitu ya, ikutin tempo saya ya. Oke. Mesti diajarin semuanya nih ya. It's okay, we learn. Come on. Ajaib kau Tuhan, Agung dan perkasa. yang mau keluar bangku, yang mau menyanyi, mau menari, Kau mau sumber melompat, go ahead. kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Come on. Yesus kaulah Semua Raja pemusik. mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Dan memerintah selamanya. Yeah. Yesus kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Yesus kau baik Bapa. Katakan God is good. Time. And all the time. God is good. Haleluya. Woo. Siapa yang bersyukur pagi hari ini? Yakin? Yakin gak dapat kerjaan masih bersyukur gak? Overtime bersyukur gak? Wow, amin tuh. Pak Jacob yang paling kenceng. Sakit masih bersyukur gak? Oke. Yuk silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Kita mau baca satu firman Tuhan pagi hari ini ya. Very simple. Tapi required an action. Oke? Sangat simple tapi butuh action. Oke? Freddy boleh ditampilkan? Kita mau baca firman Tuhan pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 6. Kita baca bahasa Indonesia dulu, and then we're gonna read in English. Oke? Yang siap untuk baca firman Tuhan, katakan amin. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Let's read it in English. 1, 2, 3, go. Do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petitions with thanksgiving, tell your request to God. Haleluya. Saya pagi hari ini punya masalah. Oh, saya banyak. Ya, kalau yang belum punya masalah, luar biasa. Tuhan terus memberkati hidup kita. Amin. Yuk kita datang ke hadirat Tuhan. Pejamkan matamu saudara. Kita mau menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. You are more than enough. More than enough. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your grace. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control, is all revolves in us. You're more than enough for me. Thank you, Lord. Sing when the mountains fall. The mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing it loud. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me.
mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sing power, mercy. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Hallelujah. Love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our life is your hand. You're in You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. See your grace overflow. Enough. You're more than enough for me. Sing grace overflows enough. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Terima kasih Tuhan untuk segalanya ya Bapak. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini kami menyembah, mengucap segala salam Tuhan. Terima kasih untuk segala cinta kasih-Mu ya Bapak. Allah mengerti, Allah peduli ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Jesus, terima kasih. Oh, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Oh, mari semua katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. satu perkara oh Tuhan yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Let's stand up our feet and sing this song together. Nyanyikan lagu ini sama-sama, jadikan doa ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita takkan hadapi. pernah Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita oh takkan pernah Jadikan ini doa kita, saudara. dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, Sebab Yesus mengerti. sebab Yesus mengerti. Haleluya. Terima kasih. Sembah dia, saudara. Just worship. Angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Kau peduli, kau bersatu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau selamanya. Sebab Yesus yang mengerti, Kau satu-satunya, mengerti hidup kami. Kau yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Yesus. We worship you. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, ngalirlah kuasa. Thank you Jesus. Oh, ngalirlah kuasa. Tempat ini di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan pelindungku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan yang butuh Tuhan pagi hari ini, yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini, yang banyak masalah, berdoa, bersyukur, dan datang kepada Tuhan. Amin. Satunya yang ku Andalkan, keyboard saja. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, Terima kasih Tuhan. sumber kedamaian. Satu-satunya. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Biar kita secara personal kita ngomong sama Tuhan. Let's close your eyes, bow your head, and let's each one of us has a personal conversation with God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Di lagu yang awal tadi dikatakan Tuhan mengerti, Tuhan peduli. On the earlier song, it says God cares and God knows our situation. Yang hebatnya saudaraku, yang peduli itu bukan orang biasa. Yang peduli adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Amin. The most important thing, the one who cares for you is the God who is Alpha and Omega. He's the greatest God. And no one can compare of His power. Dan Dia peduli akan segala keadaan Anda, akan segala permasalahan Anda. He cares and He understand. Tuhan ngerti, Tuhan peduli. Firman Tuhan mengatakan bunga bakung di ladang aja Tuhan perhatikan. Masa hidup kita Tuhan gak perhatiin, iya enggak? Bapa di surga, apapun keadaan setiap kami, Tuhan aja yang berministri secara pribadi. Whatever our hearts, situation, our problem, let you alone deal with our heart, Lord Jesus. Saat ini, kami mau mendengar firman-Mu. Buka telinga rohani kami untuk bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Lord, speak to us. Open our spiritual ear to understand and to get the words that will delivered this morning. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus. Setiap yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk semuanya, you may be seated. Terima kasih buat semua teman-teman pelayan Tuhan Philadelphia Presenter yang melayani di mimbar ini, yang melayani di penjemputan, guru sekolah minggu, semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan di setiap hari minggunya. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you, thank you. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini, Gereja Philadelphia Presenter menjadi bagian daripada Gereja Mennonite di Amerika. Kita ada 2 kebaktian. Hi Reza, how are you? You have your equipment with you?
Okay, Reza is my friend from Iran. Adrian, can you give Reza equipment? For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your translation equipment. Yes. Gue jadi terpengaruh tuh ngeliat si Reza tuh. Si Reza karena cerita hidupnya tuh luar biasa banget. Dia dari Iran, mempunyai latar belakang kepercayaan lain, dan dia dikejar-kejar sama pemerintah di negara dia. Dia ke Amerika, lalu connect dengan gereja ini, dan kita boleh sponsorin dia, dan dia boleh masuk di negara ini. Dan I'm surprised dia boleh datang ke gereja pagi hari ini gitu ya. Kita harapin firman Tuhan bisa masuk di dalam kehidupan dia dan merubahkan dia. Amin saudaraku. Yes, kembali lagi tadi gereja ini menjadi bagian daripada Mennonite Church. Kita ada 2 kebaktian jam 9.30 dan juga jam 11.15. Ya sebagaimana tadi saya bilang, thank you untuk setiap yang ambil bagian dalam pelayanan. 3 minggu ini saya bersyukur bisa mempunyai kesempatan berkunjung ke Indonesia. Dan terima kasih buat tim leadership, semua yang pelayanan yang boleh mendukung selama 3 minggu saya nggak ada. You did a great job. Mari kita buka buletin kita pada pagi hari ini. Di buletin saya mau kasih tahu untuk setiap yang sudah ambil bagian di dalam volunteer pelayanan di gereja ini, atau Anda yang tertarik atau terbeban untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, let's get together tanggal 1 Oktober setelah kebaktian semuanya. Pelayan-pelayan Tuhan kita let's get together, kita akan doa sama-sama, kita akan merapatkan barisan, kita akan mempersiapkan hal-hal yang lebih baik lagi untuk ke depan kita. So I remind you, semua ministers atau Anda yang pengen menjadi bagian dalam ministry di Philadelphia Praise Center, let's get together tanggal 1 Oktober setelah kebaktian kedua di tempat ini. Nah, hari Kamis dan hari Jumat tanggal 14 dan 15 September ini kita gabungan dengan beberapa gereja. Kita akan mengikuti kebaktian sama-sama di Gereja Rock yang akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Saya mengharapkan setiap care group boleh ikutan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, of course care group leaders, semua minister untuk participate tanggal 14 dan juga tanggal 15 September di Gereja Rock jam 7 malam sampai jam 9. Sayang sekali Pastor Jonathan gak bisa pelayanan di sini karena dia cuma ada waktu di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Oke? Nah, another thing yang saya mau sampaikan adalah nanti malam ya, gak tahu kenapa gitu saya dihubungin, ada satu organisasi di sini namanya Gapura. Gapura banyak membantu orang-orang Indonesia dan dia jadi organisasi baru di kota ini. Nah, mereka mengundang saya untuk menerima award. Yes. Suatu kehormatan, tolong Kak Freddy dikeluarkan gitu ya. Bukan suatu kesombongan, lu jangan rese lo ya. Jadi nanti malam Gapura ini dia bikin acara dan mereka memberikan saya suatu award yang berhubungan dengan trailblazer ya. Pokoknya intinya karena saya banyak Community Building Bridge Awards. Oh, yang satunya lagi. Oke. Saya mendapatkan Community Building Bridge Awards sehubungan banyak membuka gereja kita, banyak membantu komunitas-komunitas di Philadelphia ini, dan tentunya award ini bukan untuk saya tapi untuk kita semuanya keluarga besar PPC. Yes. Alright. Sekarang Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau gitu, kalau kita siap mendengarkan firman Tuhan, silent cell phone-nya. Yuk kita silent cell phone, kita akan dengar, udah fotonya udah cukup, nah, mukanya nggak laku deh. Dari tadi gue ngomong kagak dikeluarin, sekarang udah selesai baru dikeluarin, iya deh. Ya deh ya, oke. Udah cukup, halah, matiin, oke. Oke, firman Tuhan, mari kita mempersiapkan. Baru gue bilang matiin handphonenya. Tapi bagus, itu turn off-nya, bagus benar. Nah,
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita bulan September sama dengan bulan Agustus berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, jadi background story-nya gini dulu nih. Bahwa Tuhan Yesus lahir, lalu selama 30 tahun Tuhan Yesus dipersiapkan untuk melakukan pelayanan, right? Gitu, 30 tahun. Lalu Tuhan Yesus melakukan pelayanan kurang lebih 3 tahun. Oke. Reza, you got it, Reza? No, not yet. Why don't you stand next to Adrian? Ya, yeah. Oke. Nah, Tuhan Yesus setelah itu melakukan pelayanan berapa tahun? 3 tahun. Nah, setelah itu 3 tahun apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati di kayu salib, iya enggak? Gitu ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ini pada ngerti gak sih Alkitab dah ya lah? Tuhan Yesus mati, Tuhan itu bangkit pada hari yang yakin apa? Pada hari yang ketiga. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus melakukan yang namanya appearances, penampakan diri. Nah, ini dia bagian yang saya mau sharing dari Yohanes 21. Dari Yohanes 21 ini untuk ketiga kalinya dicatat Yesus menampakkan diri. Saya mau bacain di ayat 15-nya, tapi sebelumnya itu saya mau cerita bahwa di ayat 1 dikatakan Yesus menghampiri ada 7 muridnya lagi menjala ikan. Salah satu yang ada di sana adalah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari kota Kana di wilayah Galilea, 2 orang anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku akan pergi menangkap ikan. Akhirnya mereka ini pada nangkap ikan. Simon Petrus dan murid-muridnya. Semalaman mereka dapat ikan enggak? Mereka enggak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama mereka, anak-anak ada lauk pauk enggak? Tuh gitu mereka menjawab, mereka enggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Tuh gitu mereka menjawab, oh enggak ada. Tuh gitu Tuhan Yesus bilang, hey, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Akhirnya ditebarlah jala. Ini anyway bukan malam-malam, pagi-pagi. Biasanya orang tuh dapetin ikan di malam hari. Di Bible dikatakan, when the mornings come. Waktu matahari terbit, which is kemungkinan besar ikan-ikannya udah ngapain? Udah melipir gitu ya, udah kemana-mana gitu ya. Nah ternyata pagi hari itu mereka mendapatkan ada 153 ikan. Tuh gitu Tuhan Yesus bilang, pada saat mereka bisa menangkap ikan sebanyak itu, dikatakan di dalam firman Tuhan, Yohanes, murid yang dikasih Tuhan Yesus, cuman dia yang tahu bahwa itu Tuhan. Dia mengatakan itu kepada siapa? Kepada Petrus. Nah waktu Petrus tahu itu, Petrus waktu itu lagi nggak pakai baju, dia langsung berenang menuju pada Tuhan Yesus karena dia tidak berpakaian, dia malu. Nah ternyata pas mereka ke pinggir, Tuhan Yesus udah nyediain yang namanya apa? Api unggun, roti sama ikan untuk dibakar. Untuk mereka melakukan apa? Breakfast sama-sama. Ini Anda bisa baca di ayat di Yohanes 21. Gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, bawain ikan-ikan yang ada. Akhirnya dibawa. Nah, mereka makan. Tapi di tengah makan itu mereka ngobrol nggak? Mereka nggak ngobrol. That was the silent breakfast. Itu adalah makan pagi yang paling, bukan mencekam, yang paling sunyi. Mereka nggak saling ngomong. Kenapa nggak mereka saling ngomong? Karena mereka tuh pengen ngomong, ini Tuhan kan? Tapi mereka tahu. Tapi mereka nggak kuasa untuk mengatakan, are you God? Enggak. Nah, mari kita baca di ayat 15. Ini yang menjadi poinnya. Ya, Yohanes 21 ayat 15. Oke, saya mau baca di sini aja ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih pada mereka ini? Ini pertanyaan yang Tuhan Yesus lakukan. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih pada mereka ini siapa? Lo lebih gak mengasihi daripada karena murid-murid yang lain nih? Gitu.
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menggulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Gereja Tuhan sama-sama katakan ikutlah aku. 1, 2, 3. Ikutlah aku. Nah, pertanyaan Yesus pagi hari ini, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, sedikit background dulu saya mau ceritain mengenai si Petrus dulu nih. Who is Peter? Gitu. Ya. Jadi di Matius 4 ayat 18-19 ini pertemuan pertama antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. And then they follow Jesus. Jadi pertemuan pertama Tuhan Yesus dengan Petrus, Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku. Dan hidup Petrus berubah. Dia bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi dia menjadi penjala manusia. Tapi lucu, di dalam perjalanan dia waktu ketemu Tuhan Yesus pertama kali, Tuhan Yesus bilang follow me. Di dalam perjalanan hidupnya saya akan ceritain nih, bagaimana karakter seorang Petrus. Secara singkat saya akan kasih tahu siapa Petrus. Petrus itu tipe murid yang sangat spontan. Kalau Anda baca di Alkitab, Petrus itu kalau apa-apa dia yang nomor 1. Dia selalu pengen nomor 1, kalau ngomong tuh asal. Dia tipe orang yang bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Ada di antara kita yang kayak begitu? Mungkin Anda punya karakter Petrus. Cie, keren banget. Ya. Dia orang yang spontan, dia selalu bertindak tanpa pikir panjang, gitu ya. Saya yakin kalau Anda punya usaha, kalau Anda jadi pemimpin, punya anak buah kayak begini, Anda akan pertahankan nggak? Nggak akan. Saya yakin kita nggak mau mempertahankan punya anak buah kayak begini. Tapi Tuhan Yesus mempertahankan dia loh. Orangnya gampang emosi. Kenapa kita tahu gampang emosi? Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan? Dia sempet-sempetnya mengambil pedang dan tuh gitu ngapain? Motong kuping seorang tentara. Petrus juga karakter seseorang yang waktu melihat Yesus berjalan di atas air, dia bilang gimana? Oh, gue pengen juga ikut jalan di atas air. Terjadi nggak? Terjadi. Dia berjalan di atas air. Tapi pada saat matanya tidak memandang kepada Yesus, tapi memandang kepada ombak yang besar, dia melakukan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Orangnya tuh sangat emosional. Orangnya sangat berapi-api. Petrus juga seseorang yang bilang gini, hey Tuhan, kalau orang lain akan meninggalkan engkau, saya nggak akan meninggalkan engkau. Matius 26 dikatakan gini, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Gila, nih orang nih top banget. Karena apa? Karena emosi. Dia selalu begitu. Petrus juga yang waktu Tuhan Yesus sharing bahwa one day
gue tuh akan mati, kata Tuhan Yesus gitu. Dan setelah saya mati, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Apa yang Petrus lakukan? Petrus bilang gini, jangan sampai hal itu terjadi. Sampai Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Itulah Petrus. Jadi, belum lagi nih puncaknya dari seorang Petrus apa? Waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, dia menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Nah, saya berpikir gini, bisa jadi 3 kali Tuhan menanyakan, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, bisa jadi juga sebagaimana 3 kali dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, tadi barusan saya ngomongin nih, karakter seorang Petrus, emosi, gak pikir panjang, ngomongnya bilang, gue gak akan ninggalin lo, tapi buktinya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan jangan sekali-kali itu terjadi pada engkau, segala macam. Tandanya satu hal yang kita pelajarin, bahwa Petrus tipe orang yang kayak gimana? Ada yang tahu lantai 1, lantai 2? Hah? Nekat? Pelin-pelan? Oke. Apalagi? Tidak konsisten? Pelin-pelan, tidak konsisten. Petrus tipe orang kayak gimana? Lantai 1, lantai 2? Sanguin. Oke, sanguin tuh makanan enak banget ya dari Thailand. Ya. Oke, apalagi? Apalagi? Hah? Apanya? Bacotnya gede. Bacotnya gede. Gitu. Nah, tandanya apapun itu dia si Petrus itu, ternyata Petrus sama kita sama. Sama-sama apa? Sama-sama ngawur. Right? Sama-sama tidak sempurna. Kasih tahu kiri kanan. Kita sama kayak Petrus, sama-sama tidak sempurna. Kasih tahu. Sama-sama gak sempurna. Ternyata kita sama Petrus sama. Sama-sama tidak sempurna. Nah, Petrus mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Gue gak kenal siapa Yesus. Gue gak kenal dia. Gue gak kenal dia 3 kali. Lalu ayam berkokok. Ayam berkokok berapa kali? 3 kali. Disitulah kalau Anda baca ya, bahwa di situ pada saat dia mendengar di Matius 26, dan Petrus teringat bahwa Yesus sudah berkata kepadanya. Ini di Matius 26 ayat 75. Dan Petrus teringat bahwa Yesus sudah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau 3 kali mengingkari aku. Lalu Petrus keluar dan menangis dengan sedih. Nah, slow. Oke, follow me. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia dengar kokokan ayam, dia nangis, terseduh-seduh. Setelah itu apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus mulai menampakkan diri. Ini yang saya mau ajak Anda berpikir. Ngebayang gak hatinya Petrus? Betapa sedihnya, betapa hancurnya, bilang gini, gue ngomong begini ternyata semuanya salah dan sekarang Tuhan Yesus sudah mati semua segala macam. Sedih hatinya, berhari-hari. Terjadilah Yohanes 21 yang tadi kita baca. Lalu Tuhan Yesus muncul di hadapan Petrus dan ke-6 murid lainnya. Jadi yang saya pikirin, kenapa Tuhan Yesus harus muncul kepada Petrus pada pagi hari ini? Yes. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya alasan pengen ketemu sama Petrus. Alasannya apa? Mau menunjukkan bahwa I love you. Mau menunjukkan aku mengasihi engkau. Nah, kita baca tadi di Yohanes 21, Tuhan Yesus nanya nih sama Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan Petrus selalu bilang, iya. Dan Tuhan Yesus bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. And then at the end di Yohanes 21 Tuhan bilang lagi, follow me, ikutlah aku. Lalu Tuhan Yesus
Gone. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah ini yang hebatnya bos. Hidupnya ngaco seperti kita. Tidak sempurna. Dihampiri Tuhan Yesus. Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus bilang follow me. Dan dia ngikut Tuhan. Hasilnya saudaraku. Petrus menjadi pemimpin gereja. Kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Petrus sendiri yang mengumpulkan rasul-rasul. Dan untuk mengajak mereka gini, kita cari pengganti Judas yuk. Dan terpilihlah Matias. Idenya siapa tuh? Idenya Petrus. Apalagi idenya Petrus? Petrus adalah orang yang apa? Yang berkhotbah di saat Pentekost. Dan apa? Ada 3.000 orang bertobat. That's Peter. Dan bukan hanya itu, Petrus dan Yohanes ditangkap dan di hadapan Sanherin, dia ngapain? Dia bersaksi tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai mereka orang-orang Sanherin bilang gini, stop, gue udah gak mau dengar cerita itu. Dan mereka bilang gini, I cannot stop it. What I've seen, what I've heard, I cannot stop it to share with you. Dia bilang gini, Sanherin bilang, udah stop, saya gak mau ngedengar. Dia bilang gini, saya gak bisa stop dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya lihat tentang kematian, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Man, Petrus orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Yohanes 21 tadi. Tuhan Yesus kedua kalinya menghampiri dia dan mengatakan, follow me. Kenapa ada ayat di Yohanes 21 tadi? Karena Tuhan Yesus mau nunjukin satu. Yaitu apa? Penerimaan. Kata-kata sama-sama penerimaan. Acceptance. Tuhan Yesus sengaja, saya mau katakan, Tuhan Yesus sengaja muncul bertemu dengan 7 muridnya secara khusus untuk Petrus. Kalau sengaja tandanya ada tujuannya enggak? Ada. Setiap kita kalau sengaja berpakaian rapi, karena apa? Karena kita mau dilihat orang. Kita sengaja muncul di satu tempat. Kenapa? Karena ada tujuannya, Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, pagi hari itu Tuhan Yesus juga sengaja, karena Tuhan Yesus punya tujuannya. Tujuannya Tuhan Yesus mau kasih tahu, kalau Petrus, apapun keadaan kamu, saya menerima kamu. Tuhan tidak menuntut Petrus berubah dulu. Enggak. Let me tell you. Tuhan tidak menuntut Petrus untuk berubah terlebih dulu. Ada satu quote bagus banget. God accepts people before he expects people to change. Oke. Itu ada dibaca di screen. Walaupun tulisannya kecil banget ya. Yes. God accepts people before he expect people to change. Tuhan menerima orang, menerima kita sebelum dia mengharapkan kita berubah. Jadi yang diperlukan bersama Tuhan, ada Tuhan mau kasih tahu gini, I accept you. Gitu. Nah, bukan berarti accept doesn't mean agree. Let me tell you. Kita menerima bukan berarti kita setuju dengan tingkah lakunya. Bukan berarti kita setuju dengan gaya hidupnya. Tuhan setuju gak dengan gaya hidupnya Zakheus? Nope. Tapi apa? Yang pertama kali Tuhan lakukan terhadap Zakheus adalah apa? Dia menerima. Karena menerima, Zakheus berubah. Cara Tuhan membuat orang berubah, gimana caranya? Ada yang tahu? Caranya adalah apa? Melimpahkan orang tersebut dengan acceptance, dengan penerimaan. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Cara Tuhan merubah seseorang dengan melimpahkan orang tersebut dengan penerimaan yang luar biasa. Dan di situ dibutuhkan kapasitas hati yang besar.
Anda bisa nggak melakukan? Saya percaya setiap kita bisa, khususnya untuk kita yang pernah hidupnya disakitin atau sekarang sedang mengalami sakit hati, Anda sedang kecewa, apapun keadaan Anda bilang gini, gue nggak bisa deh ngampunin tuh orang, aduh amsyong deh gue deh, nggak mungkin deh. Let me tell you, kalau Tuhan bisa menerima Anda mestinya bisa menerima orang lain yang menyakiti Anda. Limpahi orang tersebut dengan penerimaan. Nah, banyak gereja, salahnya bukan hanya banyak gereja, banyak orang Kristen. Mengawalinya bukan acceptance, bukan dengan penerimaan, tapi dengan apa? Judgment, dengan penghakiman. Gereja, orang Kristen maunya, lu sama dulu sama gue baru gue terima. Beberapa waktu yang lalu waktu saya kembali ke Indonesia, saya bertemu sama teman saya ini gak ketemu 30 tahun lebih. Gak ketemu 30 tahun lebih. Dulu kami sama-sama menjalani kehidupan malam gitu loh di Indonesia gitu ya. Kami menghadapi kehidupan malam yang sama-sama, tuh ketemu, lu pendeta. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya, kita cerita sama-sama, kita bilang gini, Tuhan tuh luar biasa ya. Bagaimana dulunya ya, kita di dalam kehidupan dugem gitu ya, segala macam. Wah iya ya, tau Tuhan nangkep lu, Tuhan nangkep gue. Nah tau dia cerita gini, waduh gereja gue di daerah Kuningan, di Jakarta, dia bilang gitu. Ya gimana. Gereja gue yang datang lucu-lucu doh. Kenapa? Laki-laki pakai kuteks gitu, pakai hak tinggi gitu segala macam. Semuanya yang you know lah, anak-anak zaman sekarang. Wah keren dong lo, gue bilang. Yes, I think that's my calling, dia bilang gitu. That's my calling, bahwa gue menerima orang-orang seperti itu. Dan percaya nggak? Dia kasih kesaksian. Ada orang pria yang pakai kuteks, pakai anting, berpakaian seperti wanita, datang ke gereja itu nggak di judgment, nggak dihakimin, dicuekin aja, diterima, diajak ngobrol biasa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dicuekin, dianggap biasa, bahwa penampilan seperti itu dianggap biasa. Di accept dulu, diterima dulu. Tau nggak minggu keempat gimana? Nama teman gue Ray, gue kayaknya udah saatnya ya. Ini kuteks gue ganti ya. Sendiri. Gak disuruh karena gak ada yang menghakimin. Dia bilang, kuteks ini gue ganti ya. Kayaknya gak bener ya. Lo yang mau ya, gue gak ngomong ya. Akhirnya ganti. Mulai pakai baju yang bener. Saudaraku, ngebayang gak? Kalau kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja yang menerima orang lain. Banyak gereja gagal, banyak orang Kristen gagal karena mereka pikir itu tugas kita untuk merubah seseorang. Sekali lagi saya mau kasih tahu, bukan tugas gereja, bukan tugas kita untuk merubah seseorang. Tugas kita cuma ngapain? Menerima. Dan selanjutnya apa? Kita doain dia supaya apa? Supaya diizinkan biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dia dan merubah dia. Katakan amin. Mari kita membangun komunitas yang menerima orang yang berbeda dengan kita. Di tahun 80-an ada seorang penulis lagu rohani dari Indonesia, pemusik yang luar biasa namanya Frankie Sihombing. Anda 80-an, 90-an, lagu-lagu di setiap gereja pasti nyanyiin lagu ciptaan dia. Album Rayakan 1, Rayakan 2, dia dipakai Tuhan. Rayakan sampai Rayakan 7, dia bikin lagu, setiap lagu yang dia nyanyiin hits di gereja-gereja semua segala macam. Nah, one day dia udah punya anak. Akhirnya banyak di antara Anda tahu ceritanya, Frankie Sihombing akhirnya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia menikah dengan Feby Febiola ya gitu ya.
Febiola gitu. Dia menikah dengan Febiola, dia meninggalkan istrinya dan anak-anaknya dan menikah dengan Febiola. Dan akhirnya mereka tinggal di Bali. You know what? Waktu kejadian Frankie bercerai dengan istrinya, gereja-gereja ngapain? Gereja-gereja menghujani dengan penghakiman. Bahkan banyak gereja bilang gini, gak boleh nyanyiin lagu Frankie, gubrak gak lo? Apa salahnya tuh lagu dinyanyiin? Hanya gara-gara Frankie berbuat ini, tidak boleh ada lagu-lagu Frankie dinyanyikan di gereja-gereja. Penghakiman demi penghakiman dilemparkan kepada Frankie. Semua pelayanan-pelayanan Frankie di-cut. Tapi, ada tapinya. Ada 2 orang yang saya kenal, yaitu Daniel Alexander Koden dan juga Bang Jo yang akan datang nih hari Kamis. Hanya 2 orang ini yang ngapain? Yang reach out ke dia. Yang terus reach out. Yang terus mencoba untuk membangun hubungan dengan dia. Dia gak datang dengan penghakiman. Yang namanya Koden sama Bang Jo gak datang dengan penghakiman. Gak bilang, gila lo ya, dasar lo gini. Enggak ada. Diajak ngomong, diperhatiin kehidupan dia. Di Bali buka usaha apa aja, gagal. Gak lama setelah itu apa yang terjadi? Istrinya Febiola ngapain? Kena cancer. Merasa tertuduh gak lo? Oh kalau Anda dengar waktu mereka sharing di Daniel tetangga kamu, aduh. Mereka merasa tertuduh, disangka ini pasti karena kita punya dosa, semua segala macam. Nah tapi karena ada 2 orang yang saya kenal ini yang terus membangun dia, membangun mereka. Sekarang you know what? Yang saya tahu nih, Daniel Alexander salah satu orang yang secara publicly ngajak dia untuk pelayanan di Facebook beberapa tahun yang lalu. Selagi orang menghujani dia bilang yuk. Kamu, enggak Pak, dia manggilnya Pak, jangan Pak gini. No, nyanyi, kamu kesaksian. Gitu. Nah, to make the story short, sekarang ini udah berapa tahun dia di Bali ngelayanin keluarga-keluarga. Dia mulai yang namanya komunitas. Di rumah dia itu kembali lagi banyak orang-orang bertobat di lawat Tuhan. Banyak orang-orang bertobat di lawat Tuhan. Sekarang mulai satu-satu gereja udah mulai mau terima dia lagi di dalam pelayanan. Nah, sekali lagi saya mau katakan, mari kita menjadi pribadi pengikut Tuhan Yesus yang accept, yang mau menerima orang lain yang berbeda dengan kita, yang mau menerima orang lain yang pernah nyakitin kita. Waktu Yesus disalib, ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang di sebelah kanan gimana? Tuhan, kalau engkau nanti jadi Tuhan, ingat saya ya. Tuhan Yesus bilang, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tuhan Yesus gak bilang gini, lo bertobat dulu lo ya. Lo rese lo sama lo ya. Lo bertobat dulu deh. Enggak. Lo biar keselamatan gitu. Enggak. Tuhan Yesus menerima dia terlebih dulu. Dan dia mendapatkan keselamatan. Sama juga dengan wanita yang mempunyai berapa suami? 6 suami. Tuhan Yesus bukan datang, dasar lo, gatel lo emang jadi cewek ya. Gak ada Tuhan Yesus ngomong pakai begitu, gak ada. Tapi Tuhan Yesus menerima dia. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi penginjil wanita yang paling hebat saat itu. Demikian juga dengan wanita dan banyak kejadian-kejadian lain. Nah, banyak kita punya pemikiran yang salah. Apa itu pemikiran yang salah? Pemikiran yang salah kita sering bilang gini, gue hidup benar dulu, baru gue mau ke gereja. Gue mau hidup benar dulu, baru gue mau ambil pelayanan di gereja. Hidup benar kayak gimana sih? Kita tuh hidup dibenarkan oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran yang salah kayak gini, hidup gue udah hancur banget, Tuhan gak bisa nolong gue lagi. Pernah gak denger kayak begitu? Orang-orang di luar sana gak mau ke gereja, karena apa? Hidup gue udah hancur banget, Tuhan gak bisa nolong. Ngecilin Tuhan. Ada lagi pemikiran yang salah. Kayaknya Tuhan udah bosan sama gue. Gue selalu jatuh bangun. Nih,
Yang barusan kita baca siapa? Petrus. Jatuh bangun. Tuhan mengasihi enggak? Tuhan mengasihi. Nah ini yang mau saya sampaikan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yuk lantai 1, lantai 2. This is very important. Kita baca sama-sama secara lantang ya. 1, 2, 3. Dapat memahami lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Terus sekalipun ia melampaui segala, aku berdoa. Petrus sama dengan kita. Manusia tidak sempurna. And yet Tuhan Yesus tetap nerima dia. Itu yang namanya apa? Kasih Tuhan yang gak bisa kita masukin akal kita. Yang kasihnya apa? Lebar, panjang, tinggi, dalamnya gak ada yang bisa ngukur. Kalau Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan Petrus, Tuhan juga bisa bekerja di dalam kehidupan Anda yang di rumah, juga untuk saya. Bahwa Tuhan pasti selalu menerima kita apapun keadaan kita. Karena apa? Kita gak bisa ngukur kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan tuh terlalu besar. Jangan membatasi Tuhan dengan kata-kata hidup gue udah hancur. Tuhan udah bosen sama gue. Ntar dulu deh Tuhan, tunggu hidup gue bener. Cannot. Setidaknya pagi hari ini Anda keluar dari tempat ini, Anda tahu bahwa saya punya Tuhan yang kasihnya tidak terbatas. Itu pegangan. Anda buat salah, Anda jatuh, bangun, balik lagi kepada kasihnya Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ada? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 1, sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi apa yang baru tiap pagi? Gimana sih nih? Yang baru apa tiap pagi saudaraku? Apa yang baru tiap pagi? Kasih setia Tuhan pagi, baru setiap pagi. Yes, new day, tapi yang harus Anda ingat adalah apa? Bukan hanya harinya yang baru, tapi kasih setia Tuhan selalu baru. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besok Senin, iya namanya Senin. Tapi you know what? Di hari Senin besok ada kasih setia Tuhan yang baru. Katakan amin. 2 hari lagi nih Selasa, sama namanya kayak minggu lalu sama tahun lalu Selasa. Tapi Selasa 2 hari lagi ada kasih setia Tuhan yang apa? Yang baru. That's amazing. Bulan depan, hari Rabu, ada kasih setia Tuhan yang baru. Setiap hari, setiap pagi. Selalu ada kasih setia Tuhan. Jadi jangan dengerin tuduhan, dakwaan si iblis bilang gini, udah hidup lo hancur, udah hidup lo begitu-begitu aja. Nope, Anda bilang setiap pagi ada kasih setia Tuhan yang baru untuk kehidupan saya. Katakan amin. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Nah, let me close with this. Di awal pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus dikatakan apa? Ikutlah aku. Petrus up and down dalam kehidupannya. Yohanes 21 Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Dan Tuhan Yesus katakanlah, ikutlah aku. Tugas kita di tengah ketidaksempurnaan kita. Hanya ngapain? Ikut
Tuhan. Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kedua, jangan jadi penggemarnya Tuhan Yesus. Oh, I'm a fan of Jesus. Enggak, Tuhan gak nyari penggemar. Tuhan cari apa? Pengikut. Lu fans BTS, lu cuma bisa ngefans doang. BTS, BTS. Bambang, Tommy, sama Soeharto. Iya, BTS. Lu jangan cuma ngefans BTS, BTS, BTS. Ngefans itu cuma dari jauh. Jangan kita cuma jadi penggemar Tuhan Yesus. Jadi pengikut Tuhan Yesus. Ketiga, saya mau kasih tahu. Anda punya hidup ups and down. Anda bangun jatuh. Saya mau kasih tahu. Selalu ada kasih Tuhan dan ada penerimaan Tuhan. Buat Anda dan juga buat saya. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama angkat kedua tangan, kita katakan, aku punya, Aku punya Tuhan yang besar. yang gimana? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Yes. kemenangan One more time. darimu. Angkat kedua tangan, kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di surga, maturaikan firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Penerimaan-Mu Tuhan selalu baru tiap pagi. Tuhan ngerti banget, Tuhan tahu banget setiap struggle, setiap challenges yang kita hadapin. Tugas kita satu, just follow Jesus. Ikut Tuhan. Dan jangan pernah lepasin pandangan kita dari Tuhan kita yang besar. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini saudaraku. Sekali lagi saya mau ingetin, jangan lupa hari Kamis, hari Jumat di buletin Anda bisa baca, kita ketemu di gereja Rock Philadelphia. Kita ada kebaktian sama-sama dengan beberapa gereja. Lalu tanggal 1 Oktober get together, semua ministers, semua Anda yang mau jadi pelayan Tuhan di gereja ini. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kasih Tuhan yang gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Penerimaan-Mu Tuhan atas kami luar biasa banget. Kami udah ngaco hidupnya, Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih kasih kami kehidupan,
pekerjaan semua segala macam. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bawa persembahan kasih kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah Bapa untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau berdoa terus Tuhan untuk keluarga besar PPC yang masih mencari pekerjaan, bukakan pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk mereka yang baru datang, biar mereka bisa melakukan adaptasi. Mereka tahu ada komunitas, ada keluarga yang memperhatikan mereka. Melepaskan berkat untuk kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Biar berkat kasih Tuhan turun atas kota ini. Keamanan, perlindungan Tuhan berikan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada kejahatan. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mau menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kehidupan kita. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the thing He has done. For the thing He has done. He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you. Yang mau ikutan ibadah kedua silahkan di open.